Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Naam ya ibadallah, sidang Jum'ah di Masjid Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i, Darmasraya, Sumatera Barat. Ketahuilah bahwa jika seseorang yang hidup di muka bumi ini, kemudian Allah anugerahkan kepadanya seorang istri yang salehah, yang mana istri yang salehah ini menjaga dari harta-hartanya dan bahkan memberikan keturunan anak-anak yang saleh, dan bahkan kedepannya menjaga agama dari orang ini, maka ketahuilah bahwa manusia ini, lelaki ini, dalam keadaan kebahagiaan yang puncak, the high enough. Maka wajib bagi dia untuk mensyukuri atas nikmat Allah yang Allah berikan dari kenikmatan yang puncak prima. Maka Allah berfirman di Al-Quran, wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Innal insana ladzalumun kafar. Maka Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran ini, maka apa-apa yang diinginkan oleh manusia, wa atakum min kulli ma sa'altumuh, kami memberikan dari apa-apa yang kalian minta dari kenikmatan-kenikmatan di dunia ini. Wa in ta'uddu ni'matallah, jika kalian mencoba untuk menghitung, untuk menghisab nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, dinafikan oleh Allah, pastilah kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya, apalagi mensyukurinya dari kenikmatan demi kenikmatan. Maka dikatakan oleh sebab itu Allah berfirman, innal insana ladzalumun kafar. Maka sungguhnya sifat manusia, dia itu orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu Allah di saat menurunkan kenikmatan atas hambanya memberikan dua peringatan. Ima dia bersyukur
Allah menjanjikan tambahan over and over again. Ima dia kufur nikmah, Allah akan menurunkan azab yang perih dan pedih. Seperti di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Maka kami memberikan rizki, kami memberikan kenikmatan, dan diumumkan atas rizki dan kenikmatan di dunia ini. Jika mereka bersyukur, maka la azidannakum, maka pasti kami akan memberikan more and more again, over and over again, tambahan kenikmatan yang bertambah terus menerus sesuai dari rasa syukurnya. Namun jika tidak, akan menjadi bumerang atas nikmat itu, maka dia akan menjadi azab. Maka Allah berfirman, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Maka jika kalian kufur atas nikmat Allah, maka azab Allah itu sangatlah perih dan pedih. Maka ya ibadallah, dari kenikmatan seorang laki-laki di dunia ini, Allah memberikan kepadanya imra'ah salihah, perempuan yang saleh. Maka seseorang yang mempunyai perempuan yang saleh, maka Allah telah memberikan keutamaan yang besar. Wa fadlu imra'ah as-salihah fid dunya wa fil akhirah. Maka keutamaan seorang laki-laki yang dianugerahi oleh Allah, imra'ah, perempuan, istri yang salehah, fid dunya wa fil akhirah minal fadail. Wa ma fadlu fid dunya, adapun keutamaan di dunia, maka ketahuilah ya ibadallah, seorang muslim yang mempunyai satu saja wanita salehah, maka dia telah mempunyai harta kekayaan yang mulia, maka dia telah mempunyai kenikmatan yang high enough, kenikmatan yang puncak prima. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya mata'un, ad-dunya mata'. Maka kehidupan dunia ini adalah melampiaskan kenikmatan. Maka seseorang di dunia ini makan dengan daging, makan dengan rendang, makan dengan gulai ayam, makan dengan buah-buahan. Kehidupan dunia itu adalah mata, pelampiasan, kenikmatan, the pleasure. Maka mempunyai rumah, yang mana rumahnya itu dia duduk di dalamnya dengan tenang bersama istrinya. Mempunyai alat-alat kendaraan, yang mana dia bisa berbahagia dengan anak-anak dan istrinya. Dan mempunyai kekayaan dari harta untuk bisa berbahagia dengan anak-anak dan istrinya. Maka ad-dunya mata'. Orang yang hidup di dunia dihalalkan oleh Allah untuk mengejawantahkan hawa nafsunya kepada yang halal dari dunia, dari sandang, pangan, dan papan, dan bahkan syahwat kepada lawan jenis yang halal. Maka itulah hakikat kehidupan dunia. Maka Nabi mengatakan ad-dunya mata'. Kehidupan dunia ini adalah suatu pleasure, kenikmatan yang bagi kaum muslimin dinikmati seadanya, yang halal-halal saja. Karena ditakid dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Bahwa dunia, meskipun dia mata, seperti hadis Abi Hurairah tadi, dia adalah pelampiasan dari kenikmatan dunia itu. Namun ad-dunya sijnul mu'min, kehidupan dunia bagi seorang mukmin bagaikan di penjara. Di penjara dengan apa? Dengan the rules, dengan undang-undang. Ini haram,
Ini tidak boleh. Ini syubhat. Maka dibatasi ruang lingkupnya. Minum khamr haram, merokok haram. Ingin makan makanan, jangan makan daging babi, haram. Ingin minum yang halal, maka jangan minum khamr haram yang memabukkan. Ingin berusaha mengumpulkan pundi-pundi dinar, maka usaha yang halal, jangan berhubungan dengan riba yang haram. Maka kehidupan kaum muslimin seperti di dalam hadis tadi, ad-dunya mata, kita menikmati kenikmatan dunia ini, namun dibatasi dengan rules. Ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini bagaikan penjara, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit makruh, sedikit-sedikit syubhat. Jauhi perbuatan ini, jauhi kerja ini, karena mengandung syubhat, mengandung padanya gharar, mengandung padanya kezaliman kepada kaum muslimin, dan mengandung padanya riba, maka dijauhi. Berbeda dengan orang kafir. Maka disebutkan sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi kaum muslimin, dan juga surga dunianya dari orang-orang yang kafir, yang tidak peduli dengan rules Al-Quran dan Sunnah, tidak peduli dengan yang halal dan yang haram. Maka kembali kepada keutamaan dari istri yang salehah di dunia. Maka disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, ad-dunya mata, bahwa dunia ini tempat untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi syahwat kita, syahwat kepada perut kita, syahwat untuk makanan, minuman, bahkan syahwat untuk mengajawantahkan rasa cinta kita kepada lawan jenis. Maka itulah hakikat dunia. Namun dari hakikat dunia yang merupakan pleasure, pengejawantahan hawa nafsu ini, ada di sana yang high enough, yang merupakan kenikmatan yang paling puncak prima, afdalun nikmah. Mada au mahia al-imra'ah as-salihah. Fa'ala hada qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di hadis ini, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya wa khairuha wa khairu mata'id dunya al-imra'ah as-salihah. Maka sebaik-baiknya kenikmatan dunia yang Allah berikan kepada seluruh manusia muslim adalah imra'ah, al-imra'ah as-salihah, perempuan yang saleh. Dunia mata, disifatkan dunia itu adalah tempat pengejawantahan kenikmatan, dan sebaik-baiknya pengejawantahan kenikmatan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu as-salihatu, adalah perempuan yang saleh. Idza hasalna imra'ah as-salihah, wallahi fa innallaha qad a'tana bi syai'in katsir wa fi kunzin adzim. Maka mendapatkan suatu harta yang mulia. Fabaqiya mas'alah. Di dalam hadis ini disebutkan khairu mata'i dunya, sebaik-baiknya kenikmatan dunia, al-imra'ah atau al-mar'ah as-salihah, bitakyid al-mar'ah ma'a as-salihah. Fahuna al-mar'ah mausuf was-salihatu sifah. Idan wusifa al-mar'ah bis-salihah, ini dia takyid, ini dia pengkhususan. Kapan seseorang laki-laki mendapatkan kanzun, mendapatkan harta yang besar di dunia ini? Di saat mendapatkan al-mar'ah as-salihah. Fa'ada takyid minas sifah al-mar'ah as-salihah, harus seperti itu. Kenapa? Karena jika dia mendapatkan perempuan walakin ghaira salihah,
perempuan yang mana dia itu bukan perempuan yang salehah, faqad rubama hasala laisa kanzun min kunuzi dunya bal hasalal bala min ibtilaat ad-dunya. Bahkan dia akan mendapatkan malapetaka yang besar, bagaikan memakan buah simalakama, yang dia makan buah itu malah membuat dia merana. Kenapa? Karena yang diinginkan di dalam syariah, al-mar'atu as-salihatu, disifatkan dengan sifat salihah. Maka gambarannya, jika dia mendapatkan perempuan yang bukan salihah, muslim, muslimah, meskipun dia muslimah, tetapi misalnya tidak salihah, maka dia tertipu dengan gawahir, tertipu dengan zahir, warna kulit yang putih dan rambut yang blond yang warna emas, kemudian postur tubuh seperti gitar dan wajah yang cantik, mendapatkan perempuan Bandung namun tidak salehah, maka akan menjadi bumerang bagi kehidupan orang ini. Maka laki-laki ini mendapatkan perempuan yang tidak salehah meskipun cantik, maka dia akan merana kehidupannya. Karena dia mempunyai istri yang tidak salehah, bisa jadi istri yang matre. Istri yang matre adalah yang memandang kepada suaminya hanya sebagai mizan kebutuhan keuangan yang ada pada diri perempuan tersebut. Sehingga jadilah istilah cewek matre ini, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang ke keranjang. Akhirannya ang semua. Maka di sini contoh pembuktian bahwa tidak seseorang semuanya yang mempunyai istri maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Seperti hadis Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihatu idza kana yatazawwaj bi imra'ah ghairu salihah. Jika dia menikah dengan perempuan yang tidak salehah, maka bisa jadi mendapatkan malapetaka yang besar. Dan selain itu, orang yang menikah dengan perempuan yang tidak salehah, selain istrinya materialistis, maka juga tidak mempunyai akhlak. Maka di saat suaminya ini bekerja membanting tulang, maka perempuan ini dengan shadow dan make up dan parfum impor Casablanca, Casanova, Diadora memenuhi sekujur tubuhnya, maka dia keluar dengan bibir mernya, menampilkan kecantikannya kepada tetangganya, kepada orang-orang yang ada di jalanan. Maka perempuan ini selain materialis juga memamerkan kecantikannya untuk orang lain, maka dia akan menjadi bunga-bunga trotoar yang liar yang semua orang ingin memetiknya. Dan akhirnya di ujung-ujungnya dia menjadi perempuan pelakor, perebut laki-laki orang. Dan bahkan dia pun direbut oleh laki-laki yang lain karena memamerkan kecantikannya. Ujung-ujungnya dia juga berselingkuh, maka mempunyai istri. Bahkan bisa menjadi bencana, sibuk pikiran berhari-hari, dan bisa jadi dia dipenjara karena dia memukul orang yang berselingkuh dengan istrinya atau membunuhnya. Maka bisa menjadi malapetaka jika dia mendapatkan perempuan yang bukan salehah. Maka sebab itu disebutkan di dalam hadis ini bitakyid ma'asifah al-mar'ah as-salihah khairul mata', sebaik-baiknya dari kenikmatan dunia dan seisinya perempuan yang salehah.
Idan baqiya su'al kabir. We have a big question. Lalu bagaimana cara mencari imro'ah as-salihah yang akan menjadi khairu mata'i dunya, sebaik-baiknya dari kenikmatan dunia yang diperoleh oleh laki-laki ini? Yang jelas tidak mencarinya di mall. Kalau kalian mendapatkannya di mall, di superstore, di plaza, ya akan mendapatkan istri yang materialistis. Maka di mana didapatkan? Didapatkan tentunya di ma'had-ma'had ahli sunnah. Para pengajar-pengajar da'iyah ahli sunnah, para hafidhat Al-Quran wal ahadits di markas-markas ahli sunnah. Maka kalau begitu, bagaimana cara mendapatkan al-mar'ah as-salihah? Tidak mudah. Asal cabut, di mana dia melihat di media sosial ikut grup para jomblo, kemudian mendapatkan 1000 kriteria perempuan, maka asal cabut, asal klik nomor 308. Pokoknya asal Bandung, klik. Ternyata cewek matre, ternyata akhlaknya buruk, tukang pamer keindahan kepada tetangga dari kecantikan dan sebagainya. Maka bukan itu cara mencari istri. Namun barang siapa yang menginginkan istri yang as-salihah, diawali dari dia. Mulai dari dia mencari istri, telah cukup pilihan Nabi. Di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, yungkahu au tungkahu imra'ah bi arba', maka nikahilah perempuan dari 4 perkara. Ini pilihan Nabi. Perkara yang pertama, bijamaliha, dari kecantikannya. Dan yang kedua, biamwaliha, jika dia mempunyai kekayaan. Dia misalnya janda kaya, the rich widow, bukan black widow. Black widow akan menyengat, tapi the rich widow, janda kaya, mungkin akan bahagia lebih. Dan yang ketiga, binasabiha, jika perempuan ini bapaknya dari orang-orang yang terpandang baik ustadz ataupun kiai, ataupun dari segi nasab dia adalah dari keturunan raja-raja, minal muluk, ataupun dari Mangkujiwo, ataupun dari Ningrat, maka itu pun dilihat. Dan yang keempat, dari agamanya. Namun makna hadis ini di dalam akhir disebutkan, fadfar bidzatid din taribat yadak. Fadfar bidzatid din taribat yadaka. Apa maknanya? Maknanya jika dalam 4 kriteria yang diajarkan oleh Nabi tidak didapati satupun, tampangnya pas-pasan 6 katrol, dan nasabnya bukan dari raja-raja, bukan dari Mangkujiwo, bukan dari Ningrat, rakyat jelata biasa, dan juga dari keluarga yang fakir miskin, yang mana dia hidup dengan bapaknya di rumah RSSS, rumah sangat sederhana, selonjor saja susah. Maka apa yang dia pilih dari perempuan ini? Itu makna hadal hadis. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Meskipun wajahnya dan hartanya dan nasabnya tidak begitu baik, namun agamanya, dia penghafal Al-Quran, penghafal hadis, dan dia mulai mengajar di pondok pesantren, ataupun dia adalah perempuan yang mujtahidah untuk belajar ilmu syar'i, fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka dengan 4 pilihan ini jika tidak didapatkan kecuali hanya illa ad-din faqat, idan khudh hadhihi imra'ah fadfar bidzatid din
taribat yadaka. Maka ambillah dengan tangan kamu karena masalah agama ini. Wallahi binisbatin nasab wa binisbatil amwal wa binisbatil jamal fahada amrun nisbi. Imra'ah datu din, datu khuluqin, akhlaknya baik, maka suaminya akan mencintainya. Meskipun wajahnya 6 katrol, karena akhlaknya yang baik, keeping smile, ucapannya baik, bisa jadi 9,9. Dari 6 ke 9,9. Maka fadfar bidatid din taribat yadak. Namun alhamdulillah sudah dapat istri salehah, nasabnya baik dan juga jamal, perempuan Arab, maka lebih bersyukur lagi kepada Allah. Maka di sini kapan perempuan yang diinginkan di sini fadfar bidatid din taribat yadak, jika ada padanya agamanya. Namun jika ada kecantikan dan nasabnya baik, minan nasab al-fudala min kibarin nas, maka dia juga lebih baik, afdal min kul. Maka ini cara seseorang mencari dari mata dunia. Awalan yabhas imra'ah bidiniha hadal asl. Summa ba'da dzalik mada? Agar mendapatkan istri yang salehah, lalu caranya bagaimana? Tarbiyah ya ayuhan nas. Maka kamu harus mendidiknya. Maka ingin mendapatkan perhiasan dunia, mata dunia yang baik, harta karun yang mulia, kemudian kalian ingin mendapatkan istri yang langsung jadi saleh, dari mana? Karena kehidupan mahligai rumah tangga akan dimulai dengan kalian memasuki mahligai rumah tangga, melaksanakan akad. Maka mulai dari diri situlah tanggung jawab dari leher bapak-bapak, istri-istri kita berpindah kepada diri kita. Maka yang tadinya mungkin bapak-bapak, istri-istri kita menjadikannya di pondok pesantren, maka setelah menikah dengan kita, apakah tetap dipondokkan? Duduk belajar di pondok pesantren padahal sudah punya suami? Tidak. Maka tanggung jawab berpindah kepada leher kita. Maka cara mendapatkan istri yang salehah, pertama tadi melihat sunnah Nabi dari sistem kriteria, fadfar bidatid din taribat yada. Yang kedua, al-amru tsani tarbiyatu az-zaujah. Maka ini siapa yang bertanggung jawab? Az-zauj, laki-laki itu sendiri. Maka di dalam Al-Quran dan hadis pendalilannya, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada api neraka, dan istri-istri kalian dijadikan takut, dan anak-anak kalian dijadikan takut dari api neraka. Idan husul imra'ah as-salihah min aina hada? Minka ya ayyuhaz zauj. Ba'da ma akhtarta fadfar bidatid din taribat yadak. Maka kesuksesan dari ucapan Nabi, wa khairu mata'i dunya al-imra'ah au al-mar'ah as-salihah. Dari mana itu semua? Dari hasil kerja keras kita mendidik istri-istri kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadikanlah kamu takut kepada api neraka, dan anak-anak dan istri-istri kamu juga takut kepada api neraka. Maka jika tidak bisa mengajari istrinya, datangilah majelis-majelis ilmu dengan istri-istrinya. Dan berikanlah istri-istri kajian-kajian di rumah, dengan kajian-kajian dari para masyayikh, para asatidah. Maka dipenuhi rumahnya dengan Al-Quran dan ilmu. Maka ini yang diinginkan dengan qu anfusakum wa ahlikum nar.
dan mendapatkan istri yang salehah dari suami tersebut. Karena pada hakikatnya suami tersebut di saat telah selesai dari akad, maka berpindah tanggung jawab dari orang tua si istri ini kepada kita. Sehingga masuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan akan dipertanyakan atas kepemimpinan kalian. Dan kepemimpinan yang luas mulai dari presiden, kepala negara, bahkan kepada skup yang terkecil, kepala keluarga. Maka di kartu keluarga kita number 1, maknanya kita pemimpin. Seperti ucapan Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Semua laki-laki pemimpin atas istri-istrinya. Maka akan dipertanggungjawabkan dengan lafaz kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa kullu rajulin sayus'alu an ra'iyati an zaujati wa an iyalih wa an ahli baitih. Maka semua laki-laki akan dipertanggungjawabkan. Mana pendidikan kamu atas anak-anak kamu, atas istri-istri kamu. Dulu engkau mengambil anak perempuan ini dari bapaknya dulu di pondok pesantren. Di pondok pesantren baik bapaknya ataupun di pondok pesantren ustadz yang lain. Bapaknya mengeluarkan kocek uang untuk mendidik anaknya menjadi imro'ah salehah. Kemudian kamu membawanya. Maka tanggung jawab, wahai suami, anak kami dulu dididik, kemudian bukannya menikah dengan kamu, malah kamu sia-siakan. Yang tadinya hafal Al-Quran, murajaah, menjadi tidak menghafal Al-Quran, tidak murajaah. Yang tadinya takut kepada Allah, menjadi tidak takut kepada Allah. Maka ini bukan suatu kesuksesan, tetapi suatu kehancuran dari amanah. Dan barang siapa seseorang yang tidak amanah atas tanggung jawabnya, dia tidak peduli dari amanah yang Allah berikan kepada dirinya dari anak-anak putri yang kita nikahi, maka bisa jadi bumerang, penyebab masuk kepada api neraka. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad bin Al-Aswad, ayu muslimin istar'ahu ayu abdin istar'ahu lahu ra'iyah istar'ahu lahu ra'iyah wa huwa mata wa ghasun 'alaiha mata walam yadkhul ilal jannah wa fi riwayah walam yari raihatal jannah. Barang siapa seorang laki-laki yang menjadi pemimpin keluarga, kemudian dia mempunyai amanah anak dan istrinya, dia lalaikan dari tanggung jawabnya, dia tidak mendidiknya menjadi anak-anak yang baik, padahal dia mengambil putri dari mertuanya, tadinya anak yang salehah, maka dia tidak mengambil amanah dengan baik, mata wa huwa ghasun an amanati, mati dan dia berkhianat, tidak memenuhi dari tanggung jawab yang dia harusnya mengajari anak putrinya dan sebagainya, maka dia mati dalam keadaan tidak akan masuk surga, diriwayat tidak akan pernah mencium bau surga. Maka hati-hati ya ayuha azauj, hati-hati wahai para suami, bahwa istri-istri yang Allah berikan kepada kita, pertama tadi bisa menjadi keutamaan yang besar bitakyid al-mar'ah as-salihah, seperti di hadis ini, hadis Abi Hurairah dari Muslim, ad-dunya mata wa khairu mata'iha wa khairu mata'i dunya al-mar'ah as-salihah. Mempunyai kenikmatan yang besar jika al-mar'ah as-salihah. Namun jika kita menikahi perempuan yang bukan al-mar'ah as-salihah, bisa jadi akan menjadi ibtila, balwa. Setiap
hari, setiap malam terjadi pertempuran, terjadi pemukulan, terjadi sabwalan, mudharabah kullu yaum, karena tidak menikah dengan perempuan yang salehah. Maka oleh sebab itu ya ibadah Allah, bersyukurlah bagi mereka orang-orang yang mempunyai istri-istri yang salehah, dan terus berjuang bagi kita agar menjadikan istri-istri yang salehah, karena istri yang salehah khairu mata'id dunya, sebaik-baiknya dari perhiasan-perhiasan kenikmatan